Kemana Yesus selama 3 hari dikubur. Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Kemana Yesus selama 3 hari dikubur? Ini pertanyaan mudah sekali ya. Jangan tanya sama Elia Miring Ait gitu ya. Elia Miring itu lagi sibuk benerin lipstik sama benerin ya miring dia. Jangan kalian tanya ke Elia Miring ya. Elia Miring ini kan suruh baca 1 Korintus 8 ayat 6 saja nggak bisa loh ya. Allah itu sang Bapa katanya, 1 Korintus 8 ayat 6 ya toh. Loh, kalau Allah itu sang Bapa, maka Anda bertentangan dengan Yudas 1 ayat 25. Oh iya ya. Jadi salahnya di mana? Salahnya kamu memahami Bapa itu salah. Yang benar Bapa itu adalah Allah. Kiasan untuk Yesus Allah itu yang benar. Jadi hanya satu Allah, yaitu Yesus, yang dikiaskan dengan Bapa. Segala sesuatu berasal darinya, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Segala sesuatu berasal dan olehnya segala sesuatu telah dijadikan, kan sami mawon. Jadi Allah dan Tuhan itu Yesus Kristus. Tidak bertabrakan dengan Yudas 1 ayat 25. Tidak bertabrakan dengan Roma 16 ayat 27. Coba kalau kamu memahami satu-satunya Allah itu Bapa, nabrak itu. Mosok ayat Alkitab nabrak-nabrak. Itulah kualitas Elia Miring Ait gitu ya. Ya, miring itu kan menghindar, ait gitu ya. Elia Miring Ait ini ya, itu ya namanya juga ortorokodok gitu. Ortorokodok. Ya, nggak paham dia. Apalagi ditanya kemana selama 3 hari Yesus dikubur. Ya, jawabannya harus pakai ayat Alkitab ya. Hari ketiga adalah menang lalu bangkit. Maka Yesus bangkit pada hari ketiga, atau tepatnya 3 hari 3 malam dalam perut bumi, Matius 12 ayat 40. Jadi hari ketiga yang mana Pak? Yang habis itu bangkit. Yang mana itu? Kisah 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56. Pada hari yang ketiga ini saya hitung balik ya. Ketiga, kedua, ke 1. Pada hari yang ketiga ya, 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56. Maut telah ditelan dalam kemenangan. He maut, di mana kemenanganmu? He maut, di mana sengatmu? Sengat maut adalah kuasa hukum Taurat. Jadi Yesus mengalahkan 2 kuasa dosa, yaitu dosa maut karena dosa waris dan dosa hukum Taurat. Ya. Penebus salah dan penghapus dosa ya. Jadi Yesus menang atas 2 kuasa dosa waris dan dosa hukum Taurat. Maka setelah menang Yesus bangkit. Makanya mengalahkan 2 kuasa dosa adalah hari ketiga selama dikubur. Lalu hari kedua mana? Hari kedua adalah memberitakan Injil di khusus penjara roh. Penjara roh itu adalah orang-orang yang dulu di zaman Nuh ya, Nuh banjir itu. Banjir, orangnya pada mati semua toh, kurang lebih diperkirakan 100.000 orang. Waktu itu penduduk dunia mungkin ya baru sekitar 100 ribuan lah ya. Ya, di seluruh daerah situlah, daerah Babel situ ya. Ya, ada yang mengatakan pendapat mungkin lebih Pak Dede, ya itu tidak penting lah ya. Tidak penting. Yang jelas dia dimasukkan secara khusus di laut ya. Di laut, di penjara roh, boleh dibilang di segitiga Bermuda. Lalu Yesus memberitakan Injil itu hari kedua, memberitakan bahwa aku Yesus ini Tuhan dan Allah. Seperti itu. Yang tobat kira-kira berapa? 15% doang. Sisanya nggak tobat.
udah mati karena banjir, lalu diinjili secara khusus oleh Yesus, hanya Yesus yang bisa melakukan seperti ini. Menginjil kemana? Penjara roh. Penjara roh itu siapa itu loh waktu orang-orang mati di zaman Nuh. Itu hari kedua. Hari pertama jelas tertulis di dalam Lukas 23 ayat 43. Hari ini juga engkau bersama-sama aku ke Firdaus. Yesus nganter orang jahat, yang penjahat itu ke Firdaus. Ting, cuman 1 detik. Itu setara 1 hari. Sebab 1 hari temyon Allah, temyon surga itu 1000 tahun di bumi. Jadi 40 hari itu kurang lebih 10 detik. Lah ini cuman 1 hari ya, seperempat berapa itu? Dibagi 40 ya. Seperempat detik ya, enggak sampai 1 detik lah. Jadi saya balik dari hari ketiga itu mengalahkan 2 kuasa dosa, waris dan dosa hukum Taurat. Hari kedua itu memberitakan Injil di penjara roh. Hari pertama adalah mengantar ke Firdaus. Itu pakai ayat Alkitab. Jangan tanya sama Elia miring yang sibuk benerin lipstik sama benerin aib ya gitu ya. Ya, orang ortodoks ya kayak begitu ya, berkuar-kuar doang. Ya, ini kebenaran Alkitab ya, ada backing atau didukung oleh ayat-ayat Alkitab. That's it ya, saya sudah menjelaskan secara clear kemana selama 3 hari dikubur. Yesus kemana saja ya. Yang pertama mengantar ke Firdaus, yang kedua adalah memberitakan Injil di penjara roh. Yang ketiga adalah mengalahkan 2 kuasa dosa, yaitu dosa waris dan dosa hukum Taurat. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.